Eh, Kemudian Bapak Ibu mungkin membutuhkan misalnya 5 kolom, ya. Maka ini bagaimana, ini kan masih jadi satu kolom, ya. Nah, ini supaya jadi 5 kolom bagaimana? Wah, itu sangat mudah sekali Bapak Ibu. Caranya ini diblok dulu. Nah, seperti ini, diblok dulu ini. Nah, ini diblok dulu semuanya. Ini. Nah, kalau sudah diblok, Bapak Ibu lihat di atas ada tulisan teks ini, Pak. Lihat tanda panah kursor saya. Ada tulisan teks di atas. Nah, ini ada tulisan teks, ya. Itu klik di situ, Bapak Ibu. Klik. Nah, ya. Kalau sudah, Bapak Ibu pilih kolom. Ya, pilih kolom. Klik. Nah, sudah muncul seperti ini. Ini masih satu kolom Bapak Ibu. Nah, untuk menjadikan 5 kolom, ini bisa diangkat, dinaikkan menjadi 5, ya. Tapi jangan lupa ini dicentang dulu, ya. Equal column width, maksudnya supaya kolomnya itu seragam ukurannya, ya. Nah, ini mari kita naikkan menjadi 5 kolom. Nah, besok kalau ukurannya Bapak Ibu 3 kolom, ya dibuat 3 kolom, ya. Lalu di sini ini gaternya, ya. Ini gater berapa? Misalnya 5, ya ketik 5, itu tidak apa-apa, ya. Daripada mudah ngeduk kesuwen, ketik 5. Kalau sudah, klik di width, ya, klik di width ini, klik. Nah, dia akan berubah dengan sendirinya. Sebelah kanan itu gambarnya, ini contohnya. Ini pasti sudah terjadi perubahan, ya, menjadi 5 kolom, ya. Nah, ini sudah ada bocorannya, kita ini sudah 5 kolom mestinya. Ya, kita oke saja kalau sudah oke. Nah, dia sudah menjadi 5 kolom. Loh, kok 4 kolom? Wah, berarti turanggon, ini dinaikkan. Nah, ini kan jadi 5 kolom, ya. Tidak percaya, lihat aja, pasti 5 kolom. Nah, ya. Ini sudah menjadi 5 kolom. Y. Bapak Ibu, sekarang kalau Bapak Ibu mau membuat 3 kolom bagaimana, ya? Tidak apa-apa, boleh, ya. Ini contoh yang kedua, ini digunakan untuk 3 kolom misalnya, ya. Ini Bapak Ibu tinggal tarik aja di garisnya, ini kan 3 kolom nih di sini nih, ya. Jadi garis yang dibuat tadi itu ada manfaatnya Bapak Ibu. Nah, ini sudah 3 kolom. Lalu ini diuntek-untekan. Nah, dibuat seperti tadi. Ya, dibuat seperti tadi. Ini di blok. Ya, Bapak Ibu, ini di blok. Nah, sudah di blok. Kembali ke teks. Ya, kembali tadi ini mengulang, ya. Ke teks. Nah, kalau sudah di teks, milih kolom. Y. Ya. Lalu jangan lupa equal column width ini, jangan sampai lupa. Y. Lalu ini dinaikkan menjadi 3. Jaraknya berapa? Oke, kalau misalnya mau buat 5, ya ini di blok diganti 5. 5. Ya. Kalau sudah jadi 5, ini 5, maka kemudian yang width ini tinggal diklik aja, nanti dia akan berubah dengan sendirinya. Klik. Nah, dia akan sudah berubah dengan sendirinya. Nah, Bapak Ibu tinggal oke saja, oke. Nah, ya. Loh, ini kok orang podo ini karena ada yang tidak pas. Kalau pas pasti seperti yang dimau tadi oleh Bapak Ibu. Nah, ini sudah menjadi 3 kolom. Wah, kolom ketiga ini sidik, ya gitu enggak, oke, ya. Nah, kan kita sekarang ini kolom ketiga sudah ada, ya, 3 kolom. Jadi mau berapa kolom pun bisa Bapak Ibu, ya. Ini mal ini, garis-garis ini menjadi bermanfaat. Mau pasang iklan juga begitu. Nanti iklannya berapa kolom, misalnya itu kan bisa dibuat. Ya, begitu ya Bapak Ibu, ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, biasanya kalau Bapak Ibu perhatikan di koran Warta Desa itu tadi, ya, itu huruf di setiap ini awal paragraf itu mesti rada maju, ya. Ya,
di situ ada inden, jadi rada maju raketan pirang jengkal gitu ya. Itu bagaimana membuat mereka maju seperti itu, Bapak Ibu? Blok lagi, ya, blok seperti ini. Sudah di blok, kemudian Bapak Ibu klik di teks. Nah, teks, lalu centang yang ada tulisan paragraf formatting. Ya, ini saya sudah dicentang ini. Ya, ini saya ulangi centangnya, tak kembalikan, saya centang. Centang. Nah, di sebelah kanan akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini mengatur paragraf. Ya, ini mengatur paragraf. Nah, ini digunakan untuk memajukan. Ya, ini diklik aja, klik. Ada tulisan first line, ada tulisan left, ada tulisan right. Bapak Ibu pilih first line. Pilih first line, terus kemudian mau berapa mili, misalnya 3 mili ya, ini diklik naik. Nah, naik sampai 3,0 ya. Misalnya 3 mili majunya. Nah, ini sudah, waduh, bablasan malah. Lagi malah mundurat teman. Ya, sampai 3 mili. Ya. Nah, dia sudah dengan sendirinya maju Bapak Ibu. Ya, bisa dilihat Bapak Ibu. Dibesarkan ya, kalau mau membesarkan scroll ke depan. Ya, ini sudah maju, sorry. Mana? Ah, ini masih sudah maju dah. Ini contohnya seperti ini, sudah maju dia. Ya, ini ada tambahan P ya kok. Wah, ini rumpas ini. Wah, kita anjing kalau digede-gede. Aduh, hilang rakyat lagi. Ya, sabar dulu, orang sabar dikasihani Tuhan. Ya, ini kalau kurang pas, masih kurang pas bisa dipaski lagi. Nah, ini misalnya. Jadi kalau scroll ke depan itu membesarkan Bapak Ibu. Scroll ke belakang itu mengecilkan. Sebaiknya ketika scroll atau menggerakkan roda mouse Anda, letakkan kursor itu pada bidang objek yang Anda maksudkan, sehingga nanti tidak ngacul ya, tidak lari. Kalau misalnya di sini, hilang, waduh nanti mau wayung gitu ya, bunga hilang nanti. Ya, jadi di objeknya misalnya seperti ini, kalau digede maka dia yang besar adalah yang objeknya saja. Nah, ini ada yang salah pasti di sininya mungkin. Ya. Nah, baik. Bapak Ibu, biasanya paragraf pertama supaya agak lebih ada penekanan, karena paragraf pertama biasanya adalah isi pokok beritanya. Maka kemudian ini diberi huruf besar, ya, hanya paragraf pertama, ya. Caranya gimana? Sederhana, kalau sudah di blok seperti ini, Bapak Ibu, silakan lihat ada lambang di sebelah kanan atas. Huruf A yang dikasih garis-garis ini. Nah, ini diklik saja, klik. Nah, ini hurufnya sudah membesar dengan sendirinya. Nah, ya, ini huruf S-nya sudah membesar dengan sendirinya. Jadi tidak usah ke tempatnya Maerat, cukup ke sini saja. Ya, sudah membesar dengan sendirinya. Jadi seperti ini, Bapak Ibu, ya. Di blok dulu seperti ini, saya ulangi. Kalau sudah di blok, Bapak Ibu lihat di kanan atas ada simbol huruf A di antara garis-garis mendatar. Ya, itu bahasa Inggris itu banget ya, saya keselio tadi rasa disebut simbol apa gitu. Ini intinya ini diklik aja, maka huruf S-nya sudah menjadi besar. Dengan sendirinya. Baik. Sama yang di bawah juga begitu, ya. Ini tadi juga belum dimajukan, ini masih belum dimajukan. Ya, ini dimajukan tidak apa-apa. Caranya seperti tadi Bapak Ibu, ya. Di blok dulu semuanya. Terus tadi paragraf formatting, gimana mencari paragraf formatting? Di sini di teks, ya. Ini tadi belum dicentang, terus dicentang. Kalau sudah dicentang paragraf formatting, sebelah kanan akan muncul seperti ini Bapak Ibu, yang kursornya saya goyang-goyang ini. Nah, biasanya masih nutup seperti ini. Nanti tinggal di indent, Bapak Ibu pilih first line, ya. Pilih first line, lalu Bapak Ibu misalnya di situ nulis 3,0 misalnya, ya.
3,0. Nah, maka dia akan dengan sendirinya naik ya, 3,0. Nah, ini sudah ya, ini seperti ini. Lalu bagaimana kalau untuk bagian yang paragraf pertama yang untuk menonjolkan supaya huruf pertamanya besar, ya ini diblok dulu. Kalau sudah diblok tinggal di show or hide drop cap ini. Yuk, monggo. Ngebloknya? Itu pakai apa? Oh, ngebloknya ini. Oh, ngebloknya ini kursor Bapak. Nun sewu, ngebut aja. Kursor Bapak Ibu, ini tanda panah seperti ini letakkan di sini. Nanti dia akan kedip-kedip, kelihatan ya Bapak Ibu. Ada garis kedip-kedip. Itu kemudian diikuti dan ditekan Bapak Ibu alon-alon. Ditekan, didrag, Nah, maka dia akan ngeblok dengan sendirinya. Kalau sudah, baru Bapak Ibu klik di sini, klik. Nah, S-nya sudah membesar. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu mau ngeblok, contoh ini lagi, saya beri contoh ini. Nah, ini kursornya ada huruf A ini. Ini saya letakkan di depan tulisan BKM. Klik, letakkan di sini. Nah, akan kedip-kedip seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini lalu tinggal Bapak Ibu letakkan kursor di tempat yang kedip-kedip, lalu ditarik, ditekan sambil ditarik, maka dia akan ngeblok sesuai dengan permintaan Bapak Ibu. Nah, misalnya seperti ini. Baik Bapak dan Ibu. Lalu langkah berikutnya adalah membuat judul berita. Nah, yang nulis biasa. Bapak Ibu tinggal klik saja di sini di tempat kosong judul beritanya apa? Lansia bahagia, misalnya begitu Nah, wah ini tulisannya ketipisan kurang kandel, ya dikandel misalnya begitu. Misalnya seperti ini, lansia bahagia. Nah, ya, wah judulnya seperti ini. Ya, yang di atas judulnya beritanya folder nih, dan kita gitu ya buat judul apa misalnya bantuan untuk lansia. Ya. Jadi kalau mau nulis Bapak Ibu ini masih tekstur, tinggal diklik saja begini, nanti ada kedip-kedip. Di tempat kedip-kedip itulah nanti akan muncul tulisan bantuan untuk lansia. Ya. Wah ini mau diganti jenis hurufnya boleh, misalnya diganti yang mana sesuka Bapak Ibu. Ya, misalnya Bernard. Wah ini kok huruf belum ganti, dibalik ini supaya dia mau ganti ini. Nah, misalnya seperti ini hurufnya sudah berubah. Nah, misalnya ini seperti ini. Ya, wah ini ternyata 5 kolom, berarti body, ya. Tulisannya body. Ya. Ini nganu soalnya headline ya, berita utama. Begitu Bapak Ibu. Untuk tulisan saya rasa sudah tidak ada masalah. Sekarang kita akan memindah foto, memasukkan foto Bapak Ibu. Siapkan fotonya dulu Bapak Ibu. Jangan foto sarung ya. Enggak, saya cuma ingatkan saja.